kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Waktu itu mengubah kehidupan manusia dari seorang anak-anak menjadi seorang muda, menjadi seorang dewasa, dan pada akhirnya menjadi orang tua. Itu adalah siklus yang tidak bisa dihindari, berjalan terus-menerus seperti itu. Saya percaya bahwa usia itu bukan halangan untuk kita merasakan janji Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika kita mulai menghabiskan waktu demi waktu dalam hidup kita, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam hidup kita? Apa yang sudah kita lakukan selama kita melangkah menyusuri kehidupan itu? Di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12 demikian firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi ini adalah sebuah permohonan doa yang dinaikkan oleh hamba Tuhan yang bernama Musa. Musa menjalani berbagai macam peristiwa di dalam kehidupannya. Kurang lebih dia mengakhiri hidupnya mungkin ada sekitar 120 tahun dia hidup di dalam dunia. Selama 120 tahun dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dari peristiwa kelahiran, dia adalah orang yang saya katakan sangat istimewa. Karena ketika dia lahir, itu adalah masa perburuan, di mana orang-orang Mesir berusaha membunuh anak-anak dari orang-orang Israel. Dia harus diungsikan, bukan ke tempat lain, bukan ke orang lain, ya. Dia ditaruh ke sungai sampai akhirnya ditemukan oleh putri Fir'aun, dipelihara di istana Fir'aun. Tentunya ini menjadi sesuatu yang luar biasa, dibesarkan di kalangan istana, tetapi bukan istananya orang Israel. Secara keyakinan harusnya dia mengikuti agamanya orang Mesir. Tetapi kita lihat ketika dia besar dan melihat bahwa bangsanya, ternyata dia masih ingat bahwa dia bukan orang Mesir, ya. Dia melihat bangsanya tertindas, ya. Disitulah dia mulai mengubah hidupnya, ya. Dia membunuh orang yang menganiaya bangsa Israel. Dia melarikan diri sampai akhirnya pada suatu waktu dia bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Nah, perjumpaan itu mengubah hidupnya, membuat hidupnya menjadi hidup yang berkualitas. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita pun sama. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan Yesus,
Saat itu adalah saat di mana kita bisa mengubah hidup kita. Ya. Perjumpaan dengan Tuhan itu mampu merobohkan semua benteng-benteng keyakinan yang lama. Perjumpaan dengan Tuhan itu mampu mengubah hidup kita dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Itu yang dialami oleh Musa. Dia bertemu dengan Allah Israel. Dia bertanya, siapa namamu? Supaya aku bisa menjawab kepada Fir'aun ketika dia tanya, siapa yang menyuruh kamu? Allah berkata, aku adalah aku. Itu mengubah hidup Musa, ya. Dia berjumpa dengan Allah yang sesungguhnya, dengan Tuhan yang sebenarnya. Itu mengubah hidupnya sehingga dia menjalani hidupnya menjadi pemimpin bangsa Israel, melewati berbagai macam hal yang sulit dalam hidupnya, tetapi Tuhan mampukan dia. Dia orang besar, dia orang hebat. Dan di akhir masa hidupnya, bisa saja dia minta apapun juga, kan begitu. Dalam doanya, dia orang yang bisa berhadapan muka dengan Allah. Berhadapan muka. Orang yang sangat dekat. Seandainya dia mau minta apapun, saya yakin Allah sanggup memberikannya, melakukan untuknya. Tetapi kita lihat, Musa adalah orang yang rendah hati. Dia tidak minta hal-hal yang luar biasa. Tetapi justru kita baca di dalam ayat ini, satu hal yang dia minta kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dia minta hikmat, dia minta kebijaksanaan, ya. Dia minta kepada Tuhan supaya dia ini memiliki hati yang rendah hati, ya. Menyadari bahwa di dalam doa ini ada satu hal yang penting, ya. Bagaimana di dalam doa ini menyatakan bahwa Musa menyadari hidup manusia itu adalah fana adanya. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan di situ, Mazmur 90 tadi, ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Artinya Musa menyadari bahwa hidup manusia adalah hidup yang fana, ya, yang sekali waktu akan pulang kembali ke rumah Allah, ya, sekali waktu akan meninggalkan dunia ini. Tetapi di situ Musa menyadari bahwa dia perlu menggunakan waktu yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Dia tidak minta harta kekayaan, dia tidak minta kehormatan, tetapi yang diminta di sini adalah ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana. Hikmat. Kenapa Musa meminta hikmat? Karena hikmat itu penting. Hati yang bijaksana itu penting. Bisa jadi orang memiliki harta kekayaan, tetapi kalau tidak punya hikmat untuk mengelolanya, maka kekayaannya akan habis percuma. Tidak punya rasa bijaksana, maka harta kekayaannya akan memunculkan dia sebagai orang yang tamak, orang yang zalim, ya, orang yang seenaknya. Tetapi dia minta hikmat kepada Tuhan. Apa yang menjadi doa pergumulan kita? Apakah Tuhan tidak mengabulkan ketika kita minta kekayaan? Oh, Tuhan bisa mengabulkannya. Apakah tidak boleh kita minta kehormatan, jabatan, dan lain sebagainya? Boleh, tidak ada larangan. Bisa kita minta kekayaan dan lain sebagainya. Tetapi mungkin itu bukan jawaban dalam hidup kita, kan begitu? Bisa kita minta kehormatan, tapi itu juga belum tentu jawaban Tuhan dalam hidup kita. Ada satu sosok
Dia bernama Salomo. 2 Tawarik pasal yang pertama, bagaimana firman Tuhan berkata seperti ini, saya langsung mengambil di dalam ayat yang ke-11. Ya, jadi kalau pengen jelasnya doa Salomo, Bapak Ibu Saudara bisa membaca mulai ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Tapi saya akan bacakan ayat yang ke-10 ya. Salomo berkata kepada Tuhan di dalam doanya, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka ini jawaban Tuhan yang sesungguhnya ya. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Luar biasa. Luar biasa. Mari kita berdoa, belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Amin. Belajar dari firman Tuhan sendiri. Tadi saya berkata tentang Musa, bagaimana di dalam doanya dia berkata kepada Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Dan kita bandingkan dengan doa Salomo, hampir sama. Salomo berdoa kepada Tuhan, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Saya berpikir bahwa dua hal ini adalah hal yang sama. Yang menjadi doa Musa maupun Salomo adalah doa yang sama yang dinaikkan kepada Tuhan. Tetapi jawaban Tuhan ternyata, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak hanya memberikan hikmat, Tuhan tidak hanya memberikan bijaksana, tetapi kita lihat bagaimana ketika Salomo berkata, berikan aku hikmat dan pengertian, Tuhan justru berkata, aku akan memberikan juga kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Bahkan plusnya apa? Sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelumnya. Artinya ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Salomo, dan diakhiri, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Artinya itu sesuatu yang sangat istimewa. Dari sinilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita bersama-sama ya. Usia kita boleh bertambah, kita berdoa tiap hari, kita memohon kepada Tuhan. Kenapa? Karena doa itu nafas hidup kita. Tetapi ternyata Tuhan itu melihat apa tuh yang menjadi motivasi dalam hidup kita. Ketika kita tulus berdoa dengan Tuhan, motivasi kita benar di hadapan Tuhan, saya yakin Tuhan akan berkata hal yang sama. Aku tidak akan hanya memberikan kepadamu hikmat, kepandaian, pengertian, ya, hati yang bijaksana, tetapi Tuhan juga akan berkata, aku akan tambahkan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Makanya di dalam perjanjian baru, firman Tuhan mendorong kepada kita, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua yang dibutuhkan oleh manusia itu ditambahkan oleh Tuhan. Ketika, sekali lagi saya katakan, kita berdoa dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan sertakan di dalam doa itu berkat-berkat yang luar biasa, bahkan segala mujizat yang kita perlukan.
kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Glory Yesus, haleluya. Kau Bapa yang kekal, agung dan mulia. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau
selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku.